Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya Cing Lutfi Jawara Kucing dari Tanah Betawi di acara Lendong Bisnis bersama Pok Reni. Alhamdulillah, tanggal 16 besok kita akan merayakan HUT RI ke-75 dengan tema Indonesia Maju. Nah, hari ini kita akan bahas tentang apa sih investasi dan nabung di situasi saat ini. Yuk kita akan undang rekan kita Pok Reni yang sudah standby di tempatnya. Koneksinya bagus. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Cing. Assalamualaikum. Reni. Waalaikumsalam, Cing. Warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget sore ini. Iya, baru datang ini aja, Cing. Dari Baru mana? datang kita. Dari mana? Dari coaching di Jakarta kita, Cing. Di Kayak Kemang, mulu, Amigo. Jakarta. Ngayak mulu. Tugas Iya. negara. Negara. Di Jambu Kuping ya? Iya, alhamdulillah di Jambu Iya. Kopi. Alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat Pak ya semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, senang banget. Kalau Bang ngeliatin roman-romannya jadwal padat banget nih. Tuh, kudu, Cing. Kita Hah? mah biar kata kita zaman Covid kudu tetap activity. Ya, gitu kan, Cing? Tetap produktif ya. Kalau Iya, kalau kita tanya produktif. ke ininya, ke adminnya nih, Nah, wah ini gimana jadwalnya? Wah padat merayap sampai malam udah nggak kayak lontong, dikabarin. udah kayak lontong kelebihan beras, Cing. Padat. Padat iya. Tapi semuanya sehat ya Pak ya. Gitu. Yang penting sehat Pak. Alhamdulillah. Kita doain Sehat Pak Reni pikiran. dan keluarganya Sehat sehat pikiran, sehat badan, semua. sehingga Alhamdulillah. bisa berbagi kebaikan ke kita semuanya. Ibu ya. Nah Pak, Amin. Amin. Ya, hari ini kita bahas apaan ya? kita bahas begini. Sebenarnya emang ini kan materi ini banyak banget yang nanyain, Cing. Ya Iya. kan? Begini nih. Poreni kan financial planner nih, gitu. Kalau orang Sunda bilang kita namanya bukan financial planner, Cing, tapi Apaan? financial planner. Ya, kalau orang Sunda temenannya begitu, gitu ya. Jadi Iya kenal jadi gitu ya. Iya, jadi financial planner gitu ya. Jadi kalau Planner di ya. depan, iya kan kudu kita ngajarin, sharingin tentang bagaimana nabung, bagaimana Iya. investasi, gitu ya, Cing ya. Benar. Tapi di zaman Iya. Covid, Cing, zaman Covid nih, kita banyak di ini, Cing, di apa ibarat kata ditanyain, masa sih Pok? Katanya, zaman Covid lu masih nyuruh-nyuruh nabung juga. Zaman Covid lu masih nyuruh-nyuruh investasi juga lu. Wah, duit aja kagak gablek. Gitu, Cing, gitu. Nah, gitu, Cing, banyak banget, Cing, ini, Banyak gitu. ya. Ngomong Ya, aja lu Pok, sekate-kate gitu katanya. ngomong emang enak sih ya, ya Pak ya. Ngomong sih Iya, enak kok. iya. Kan kita Enak, apalagi depanannya ada bakso nih, enak banget Oh, ya. ngomong, Cing. Emang Jambu Kuping kan sediain apa-apaan apa ya? Sediain, tapi kan Ya, ini kan perlu yang enak-enak lagi enak. depan gitu. Apa kita sapa dulu Pak, ada Pos Susan Rocky, Ada posisan, assalamualaikum. ada Jack Ada Bang Preneur Jack Preneur. ya, di Payung ya. Di Payung itu kalau nggak salah Waalaikumsalam ada warahmatullah. Kang Yudi, jagoannya tuh. Cakep-cakep banget loh. Aneh ikutin tuh Instagramnya, cakep-cakep beneran Kita foto-fotonya. belum diundang Pak sama dia. Iya, pengen lihat tadi langsung, jangan cuma fotonya doang. Iya nggak? Gitu. Acara Mas yang Ada siapa nih? cuma nongkin doang acaranya dia. Iya, ini ada Bang Chandra Osta. Ya, assalamualaikum, Bang Chandra. Assalamualaikum. Tuh. Ya. Mm-mm. Ya. Mudah-mudahan 6 menit ke depan kita bisa Ya, bisa berbagi apapun tentang investasi dan tabungan sedikit ya. ada manfaatnya Po ya. Amin.
gitu ya. Buat apa Habis banyak-banyak nggak ada manfaatnya, minat dikit iya, dikit-dikit ada aja dah. iya Ya, dikit-dikit tapi yang penting dikit dikerjain kita habis bisa itu sama kita gitu dilakuin, katanya iya Cing. dilakonin dah ya, Iya. jangan ngomong doang tapi Iya, dilakonin. Oke, ada iya po begitu kan. enggak Kok enggak? Ada Bang Benny Ginting. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu Enggah. Alhamdulillah Bu Enggah mah ini mah bener-bener sohib setia aneh banget ini mah gitu ya ya. Allah selalu Ya hadir ya ya Allah, selalu hadir setia gitu ya. Masya Allah Bu, kayaknya ntar kapan-kapan kalau udah pengen ke Depok main ke rumahnya Bu Enggak. Boleh orang ya Bu? Depok dia orang Depok. Depok. Ada Bang, Uh, Bang Metri ini juga sahabat aneh nih, cakep banget. Rumahnya di sono Karawaci jauh. Assalamualaikum jauh Bang Metri. Jauh. jauh juga ya. Biar kata jauh di zaman Covid masih enak ya, Cing. Bisa pakai kita pakai istilahnya pakai IG-an begini tetap aja IG-an, jom-joman ya. Jum-juman. Cing. Jadi hari ini kita bahas tema, Cing. Oke, Banyak orang kok yang kalau nanya ke aneh begitu. sekarang kok mirip-mirip ya tema kita yang pertama kali. Yang mana? Oh, yang pertama kali itu. Mirip-mirip. Ya. Kalau yang pertama kan ada porsi-porsi ini, pos-posnya. Iya, pos-pos. Iya. Berhubungan, buat berhubungan. Ini, buat ini ada, buat ini ada. Iya. Mirip-mirip ya. Mirip itu kan itunya ya, istilahnya resepnya, iya kan? Resepnya. Cuman ini bagaimana cara minumnya gitu. Cara minumnya? Caranya dia tuh resep bisa diminum gitu, Cing. Oke. Kok caranya? Judulnya adalah bagaimana nabung, sama cara nabung, sama investasi di era pandemi. Faktanya, iya. Faktanya, gimana faktanya kok? Lo kalau ngomong pakai fakta dong, jangan ngomong doang. Pakai fakta, jangan hoax. Fakta, gitu ya, iya. Faktanya, gitu ya. Faktanya banyak orang bilang kagak bisa nabung pas pandemi, katanya. Boro-boro mau nabung, duit aja kagak gablek, gitu kan? Katanya, gitu kan? Itu masih katanya, gitu ya. Faktanya nih, aneh mau tahu nih teman-teman nih yang udah tadi, buka dompetnya. Emang buka dompetnya. Iya, buka dompetnya. Emang bener tuh duit kagak gablek, gitu kan ya? Masih gimana nih caranya? Iya. Caranya kita kalau masih ada duit biar kata sedikit itu tetap bisa nabung gitu. Emang kalau duit kan Pong kagak ada gak bersuara tuh Pak kalau duit. Hah? Udah kayak duit langka. Udah kayak badak Bang Metri. Langka duit. Ntar dia ini di barang langka dia. Cium lagi. Dimasukin ke hutan apa tuh namanya barang langka gitu ya duit. Barang langka ada suratnya. Barang langka nih. Emang kalau ngomongin duit seru-seru gimana gitu ya? Iya, seru-seru pedas asin manis. Banyak ceritanya kalau ngomongin soal duit. Iya. Ada senangnya, ada susahnya, ada gembiranya. Nggak tahu nih situasi saat ini banyakkan senangnya apa banyakkan susahnya nih. Nah, gini nih teman-teman, sohib-sohib aneh sekalian gitu. Kemarin aneh baru dapet nih, kita kan banyak diskusi sama guru-guru kita gitu ya, maha guru gitu ya. Dia bilang begini nih, kalau kita kan bilangnya kalau misalnya kalau zaman-zaman kayak gini, zaman kayak Covid, kita kudu berpikir begini. Nih Covid, kesempitan apa kesempatan? Ya, cakep tuh kata-katanya ya kan. Kesempitan apa kesempatan? Gitu kata maha guru aneh gitu. Jadi semuanya itu tergantung kita, pala kita. Kita maunya bilang ini kesempitan, kan? Apa kesempatan? Kan gitu, ya kan? Kalau ini kita bilang kesempitan, kagak bisa nabung kita sama investasi. Ya udah dah, mendingan kagak usah nonton, kan gitu. Lah kalau kita bilang kesempatan, nah kesempatan kita saat kita nabung, saat kita belajar nabung sama saat kita belajar investasi zaman hari ini, kan gitu. Sama-sama ngatur keuangan, gitu, Ci. Jadi kita itu dulu tuh langkahnya. Kesempatan atau kesempitan. Dua hal yang sama tapi mirip-mirip sih. Kesempatan mirip artinya beda jauh kecing gitu dulu. Orang yang mengatakan ini kesempatan
siapa orang yang mengatakan ini kesempitan? Iya. Kalau orang yang bilang ini kesempitan, gitu kan ya, itu berarti orang yang biar kata ntar punya duit banyak, tetap berasa itu apapun juga banyak kesempitan. Nah, Iya. gitu. Kata orang di sono no, yang ibarat kata lautan ke sono dikit kita nyebrang laut sono, gitu ya, Cing. Pur is mindset. Nah, gitu. Nah, Jadi kalau kita Pantes. begitu, bahasa ketinggian Pak. pur Pur. bukan pur ayam. Pur ayam. Pur. Gak percaya. Kalau kita mikir kismin. Iya, gitu. Iya. Kismin. Mikir kismin. Miskin tuh kita itu namanya mindset namanya. Mindset. Nah, kalau iya, jadi kita biar kata kita punya apaan juga kita bilang kagak punya. Nah, ini namanya berpikir kismin gitu, Cing. Nah, ini yang selalu berpikir apapun yang terjadi pasti mikirnya kesempitan duluan gitu. Iya. Jadi sekarang kalau emang kita mau kita sejahtera gitu ya, yang pertama kali kudu kita kelola kan otak kita, Cing, gitu. Otaknya, Jadi kepalanya, isi kepalanya. Iya. palenya kita Iya. benerin dulu nih kita gitu ya. Money is about mindset, Cing. Ya gaya banget ya nih. Nah, ini besok mau tes tupel, jangan salah. Cupel, Ini iya. mau tes tupel. mudah-mudahan lah. Makanya Heeh. iya, doain ya, Cing ya. Gitu ya. Mau sekali-kali. Iya, gitu. Mau tes tupel umur segini baru tes tupel, Cing. Gak apa-apa dah, ya kan? Apa iya. Kita tetap semangat gitu kan, Cing. Heeh. Nah, jadi kalau misalnya yang berpikir kesempitan adalah tadi bahwa kalau misalnya berpikir kesempitan mulu, maka nih orang-orang demikian adalah orang yang selalu berpikir kesempitan di setiap peristiwa. Situasi. Nah, mudah-mudahan di teman-teman aneh ini kagak ada. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya feel rich, ya begitu kan, merasa kaya gitu ya, selalu kaya gitu. Iya, kaya. Iya, jadi selalu ada di dalam setiap apapun kondisinya selalu ada kesempatan. Nah, itu kan sama surat apa, Cing? Al-Insyirah. Iya enggak sih? Insirat. Iya, Cing. Benar. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kan gitu ya, Cing? Iya kan? Setiap kesempitan ada kesempatan. Pasti ada. Bang Metri mau ambil S3, Pok? Insya Allah, doain ya. Doain Ya, Bang nih, Metri, lagi jalan S3, lagi jalan bukan ngambil. masih tes, mudah-mudahan masih minta tes. doanya nih. Besok Iya. masih tes dulu. Alhamdulillah udah kita kirim dah tuh yang namanya tulisan. Aneh sampai puyeng matanya kemarin ngurusin tulisannya tuh. Gitu. Nambah lagi nih kayaknya plusnya gara-gara tulisannya. Jangan. Gitu. Gitu. Kasih-kasihin aja. Agak apa-apa Oke. demi gitu ya. Demi umat. Berarti kan gitu kalau ya, bismillah. ngomongin soal pandemi ya, kan baru Pas ya pandemi. beberapa bulan ya. Bulan Maret lah Iya. ya, gabungnya kan. Masa iya sih kita nggak bisa nabung? Iya, Iya kan sih. banyak kita orang turun. berusaha berubah pola pikirnya dari Kan rich gini, ke Ci. poor. Kan gini, Ci. Orang zaman dulu aja belum pandemi kagak bisa nabung. Gimana sekarang lagi masa pandemi? Gitu, Cing. Benar. Yang duitnya berturun. Siapa itu? Iya, begitu. Amin. Makasih Bang Metri. Jadi Makasih. dulu aja dari dulu aja kita susah, ibarat kata suruh nabung aja susah gitu kan ya. Iya. Apalagi sekarang zaman susah tambah susah gitu ya, 3 kali lipat susah Iya. kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman berpikir ini kesempatan, zaman inilah kita kesempatan kita zaman Covid, kita emang betul-betul ngatur pengeluaran kita. Kenapa? Orang lain kagak ngeliat kita koret gitu kan. Emang Iya. kita lagi mengatur keuangan bukan koret gitu kan. Amin, Bu Jenderal. Alhamdulillah sukses selalu katanya. Wah, Amin. Bu Jenderal, bintang berapa itu? Iya, hormat dulu Hah? Bu Jenderal. Bintang berapa ya jenderalnya? Iya. Bintang Kejora, ya. Kejora. Nah, gitu, Cing. Jadi, bagaimana tipsnya nih? Kan gitu ya, biar kata satu tadi ya, pikiran kita kesempatan dulu, jangan berpikir kesempitan. Iya. Apapun yang terjadi, kita selalu berpikir bahwa itu adalah kesempatan kita, gitu ya. Terus yang kedua, itu Cing, seperti yang biasanya Ani kita sharing-sharing di mana. Biar kata kita itu katanya nggak bisa nabung. Wah. Kalau emang kita punya duit, kalau punya duit di dompet, berarti kan ada yang bisa kita atur tuh, Cing. Iya nggak? Bang Benar. Metri, Bu Enggah, segala macem tuh semua Bu Jenderal. Coba lihat tuh dompetnya, kasih tahu dompetnya ada duit berapa? 50. Kalau Bang Metri duitnya langka. Ceban. Ceban, selangkah-langkahnya berapa Bang Metri?
nyari gitu kan ya. Berapa? Duitnya? Zaman dulu Gitu. langka dia. Udah kayak Alkesah langka. Gitu. Jadi kita mikirnya itu tuh Cing, balik lagi ke Ah. itu yang pertama, video yang pertama kan kita cuma mikir 10% tuh Cing ya. Ya. Nah kadang-kadang kita begini nih Cing, kita begitu kita bilang begini, kita tetap kudu nabung nih gitu ya. Biar zaman Covid juga tetap nabung. Ampor ini mah suruh nabung makan aja susah gitu kan, ibarat kita begitu ya. Nah, Iya. nabung itu buat apaan sih Cing? Kalau kita nabung itu buat apaan sih Cing? Apalagi di masa Covid, justru makin penting Cing, makin penting. Benar. Gitu ya, dibanding dulu. Kita zaman masa Covid nih teman-teman, itu kan zaman kita dakdikduk nih, kita nggak pernah tahu besok itu bagaimana, ya kan? Bagaimana kerjaan kita, bagaimana bisnis kita, ya kan? Dakdikduk nih hati kita. Nah makanya dengan kita nabung, kita ngambil 10% dari apa yang ada di dompet, gitu ya, apa yang ada di kita dapat nih, kita ambil 10% aja. 10.000 dapatnya hari ini, ya 1.000. 50.000 dapatnya, ya 5.000, kan gitu ya. Masukin aja, kagak usah berpikir 50.000 masukin semua. Porenya juga nggak pengen 50.000 mantan, makannya gimana kalau 50.000 ya kan? 5.000-nya kan gitu ya. Iya, benar. Masukin. Tahu-tahu duitnya udah lumayan nih Cing. Kan kalau kita ada duit perasaan tenang ya Cing. Iya kan? Benar. Ya. Nah, jadi duit yang namanya saving, itu kan buat duit dana darurat, ya kan? Jadi kita tuh tenang Cing, biar kita tenang, ada duit cadangan, biar kata zaman begini juga, kan gitu. Supaya kalau pala kita tenang, mikirnya tenang, kita nanti bisa mikir, wah ntar kita mau dapat bisnis apaan lagi nih. Jadi kita juga bisa clear gitu Cing, pikiran kita clear gitu loh. Kalau kita kusut, kita kagak punya dana darurat gitu Cing. Pak, emang kalau orang duitnya banyak, hartanya banyak, dia bisa nabung atau bisa investasi? Nah, nabung sama investasi bukan bisa apa kagak bisa Cing. Kudu apa kagak kudu gitu Cing. Enggak, pertanyaan gue, emang kalau orang duitnya banyak, emang dia bisa nabung apa bisa investasi tuh? Lah iya, bukannya bisa, kudu nabung sama Kudu, investasi. iya. Kudu Cing, itu bukan bisa lagi, mah kudu. Karena kalau saving, kalau kita nabung, itu kan buat dana darurat Cing. Iya. Berapapun itu kan kita kudu dana darurat. Tadi biar kita namanya feel secure. Ya elah Cing. Feel secure, ya nggak sih? Gitu, teman-teman. Emang kalau orang lagi belajar tupel keluaran bahasa Inggris mulu. Kita lagi mau belajar tupel ya. Jadi kita dikit-dikit kita pakai bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi buat itu Cing. Nah kalau investasi lain lagi. Kalau investasi ibarat kata kita taruh di tempat yang nanti untuk naik, istilahnya harga yang kita beli itu investasinya akan naik di kemudian hari. Jadi kita dapat untung Cing gitu. Kalau nabung kan dapat untung. Nabung bukan nyari keuntungan Cing. Kalau investasi nyari keuntungan gitu Cing. Jadi kalau nabung nyari keamanan gitu ya. Nabung cari keamanan. Kalau investasi nyari keuntungan. Oke. Oke, Pak, kita sapa dulu nih yang baru datang, yang baru nongol nih. Mama ya, ada Mama ya, no. Mama ya nongol lagi, kemana aja Mama ya? Alhamdulillah bisa join, biasanya ngadon mulu dia ngadon. Cakep banget deh. Gue nungguin kopinya nih, kopi Arab Pempang. Kopi Arab. Sukses ya kok ya, alhamdulillah, amin. Gitu. Amin. Tadi ada Pojila, Juragan Pojila. Susampi. Assalamualaikum. Wah, orang mana? Pondok Rangon. Wah, lagi dapat omset banyak di kemarin habis itu dong berarti. Wah, Juragan, dia jualan sampi berapa tuh Buseng deh? Banyak banget. Iya, gitu. Gitu, Cing. Berarti berapapun yang kita punya, nih kayak Maya nih. Saban hari kan dapat tuh duit, ya kan? Dapat duit berapapun tuh duitnya, 10% siapin tuh buat masukin ke tabungan. Gitu, supaya tadi kita secure, biar kita merasa aman, biar kita otak kita clear buat kita mau pikir inovasi lagi, mau bisnis apaan lagi, kan gitu. Kalau kita nggak tenang pikiran kita Cing, bagaimana mau mikir Cing, kan gitu. Benar ya. Itu adalah fungsinya kita nabung, ya kan Cing. Itu nabung caranya. Oke, Pok, untuk kaum milenial sama kaum kolonial nih ya. Kan biasa yang banyak duit tuh anak-anak milenial nih. Duitnya banyak banget nih. Iya, karena gajinya gede-gede ya kan gitu loh. Iya, gaji gede-gede banget. Iya,
biasa mereka kalau kolonial gajinya banyak, bukan gede. banyak ya. Banyak, Cing. Kilo. Berkarung-karung tuh gajinya. Iya, gaji. Gitu ya. Iya. Ya. Buat para milenial kan mereka lebih cerdas lah secara finansial. Artinya mereka Iya. kesadaran dirinya lebih tinggi dibandingkan orang-orang dulu gitu, orang dulu zaman kita Iya. gitu. Karena Iya. mereka bisa melihat ke depannya banyak tantangan yang memang harus mereka hadapi. Iya. Nah, tapi anak milenial kan juga senang tuh yang namanya belanja, investasi di mana-mana, kemudian beli barang, pengen kelihatan, wah, pengen kelihatan nyentrik gitu loh. Iya. Iya. Kira-kira gimana tuh, Pok? Kita sapa dulu, ntar ada adik aneh nih, Mpok Pena di Bandung. Di Bandung apa di Jakarta nih sekarang lagi ya? Ya. Assalamualaikum, Mbak Pena. Nih adik aneh juga. Alhamdulillah bisa join. Nah, soal itu, Cing, itu namanya pengeluaran kita expenses ya, Daya. Kita hari ini full bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris. Gitu. Di Jakarta katanya Mbak Pena. Bukan mami, Pok. Poreni, bukan mami. Nah, itu ada pengeluaran kita ada dua, ya kan ya? Ada kebutuhan hidup, ada gaya hidup. Nah, ini ada Bang Melvin nih. Ini ada Bang Melvin. Ini teman siapa itu orang? Teman. Siapa? Financial planner. Cakep. Alhamdulillah nih Bang Melvin nih. Makasih banget nih Bang dijoinin. Kenal Bang Melvin. Salam kenal. Iya. Terus jadi King, dalam pengeluaran kan kita ada dua nih, kebutuhan hidup sama gaya hidup. Bukan berarti gaya hidup nggak boleh, Cing. Ya nggak? Kita tetap bagaimanapun kita tetap perlu sebuah gaya hidup, ya kan? Cuman yang namanya gaya hidup kita itu kita sesuaiin dengan kebutuhan kita. Lah, kan kebutuhan kita ada tadi, Cing. Ada kebutuhan dana darurat. Iya. Ada kebutuhan kita entar untuk masa tua. Ada kebutuhan buat anak kita sekolah. Anak kalau seandainya yang masih muda-muda, milenial biasanya anaknya masih kecil-kecil gitu ya. Gitu ya. Gak Bang Metri, jangan bahasanya canggih katanya. Iya. Itu baru di-upgrade Bang, baru di-upgrade. Baru di-upgrade. Gitu Cing. Jadi boleh gaya hidup mah boleh, asal kita udah juga ngelompokin tuh yang buat kepentingan kita dulu tadi, buat feel secure dulu, dana darurat. Terus ntar buat masa tua nih ya kan, buat kalau punya anak masih kecil-kecil. Nah kan ada berapa tuh anak mau masuk SMA, SMP, SD. Lah kita taruh dulu tuh buat investasinya kan gitu. Nah habis itu sisanya pakai boleh buat gaya hidup sama itu boleh. Pok, kita ulangin Pok materi yang pertama tentang pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Kalau kita taruhlah kita punya duit penghasilan 1 juta sebulan. 1 juta. Iya, 1 juta. Ya, 1 juta. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Prosentasenya berapa aja tuh? Sekarang berapa gitu. Kan paling gampang kemarin 10, 20, 30, 40. 20, 30, 40. Oke. Iya. 10 buat apaan? 10%-nya buat kita giving. Giving. Iya, dana sosial. Iya masih. Mulai 2,5 zakat infak sedekah sama ntar kalau kita mau kondangan sama teman, sama kita mau jenguk teman kita ataupun siapa yang sakit. Kondangan dari situ ngambilnya. Kalau kondangan sekarang bukan teman aneh yang kondangan, dia ngawinin anaknya. Kalau aneh mah ya itu udah zamannya. Kondangan ngambil dari situ budgetnya. Lah iya, itu dana sosial. Lah ntar ngambil dari mana coba? Cing, kalau kagak gitu. Makanya disiapin. Kepet laki ngambilnya. Iya, kalau bisa diambil gitu kan Cing ya. Kepet laki. Buat kondangan. Buat kondangan tuh masuk dana sosial, dana giving gitu. Yang 20. Iya, yang 20%. Ya itu buat investasi sama saving gitu di situ tuh. Bagi dah tuh 10-10 udah boleh gitu. Boleh, Yang pasti kudu ada dana sebelum investasi kudu ada dana darurat dulu. Wajib tuh.
Jadi tadi supaya kita aman gitu dana darurat. Kalau yang namanya dana darurat, kalau kagak darurat jangan ikuti-ikuti gitu ya. Ini kadang-kadang darurat, ada diskon. Di situ mentang-mentang Covid banyak diskon. Darurat lagi di darurat diskon. Diskon iya. Kalau nggak diambil darurat ya. Iya, jangan darurat ya. Ya, gitu. Jadi kalau darurat emang benar-benar minimal 3 bulan pengeluaran kita. Kan gitu dana darurat. Sampai segitu dah. Habis dana darurat baru kita investasi. Nah, ini tadi kan kita bilang masih bisa caranya berinvestasi di masa pandemi. Kan gitu ya? Iya. Nah, bisa. Nah, teman-teman kadang-kadang mikirin Cing, coba. Mikir investasi tuh investasi apaan, Cing? Coba aneh tanya kalau kayak Cing gitu, Cing. Investasi apa deh teman-teman pengen tahu, coba deh. Beli rumah, investasi, beli rumah, kontrakan, Iya pantas aja ya Puyang kalau mikirin investasi yang begitu-begitu. Lah investasi yang duitnya nanti juga ember di rumah kalau aneh mah kan gitu ya. Nah, jangan mikir jauh-jauh, jangan mikir jauh-jauh, kejauhan mikirnya. Yang namanya investasi itu teman-teman sekarang mah udah banyak. Dari semangkok bakso juga bisa. Nah tuh kalau bunga udah emas, logam mulia. Lalu logam mulia juga mahal katanya. Satu gram aja udah 1 juta kok. Bagaimana caranya? Lah jangan beli yang langsung 1 gram. Nah sekarang ada yang namanya tabungan emas. Bisa dibeli 0,01 gram. Boleh beli di Antam. Lewat syariah. Gadaian syariah. Ada. Lah kalau sekarang 1.030.000. Lah 0,01 gram kan cuman 10.300 Cing. Iya. Lah itu semangkok bakso aja juga masih ada sisanya Cing. Bisa lebih 15.000 Cing. Iya. Jadi berkata kalau sehari kita makan bakso sekali atau enggak somai, semangkoknya udah bisa jadi itu bisa jadi logam mulia. Besok kayaknya harus ada sponsor nih Pegadaian. Ya elah, iya kayaknya banyak amat. Terus abis itu ada lagi reksadana. Kalau buat yang kaum milenial nih, kalau yang anaknya masih kecil-kecil gitu kan untuk jangka panjang nih, untuk jangka waktu di atas 10 tahun. Pakai dah tuh reksadana saham boleh. Nah, inget nih reksadana saham itu bagusnya untuk jangka panjang, jangan jangka pendek beli reksadana saham. Baru beli sekarang, tahun depan udah dilihat ya lagi turun gitu ya. Jangan reksadana saham itu kalau yang judulnya ada saham-saham itu bagusnya untuk 10 tahun ke atas. Nah, kalau beli kayak gitu jadi cakep untuk anak-anak sekolah. Nah, reksadana itu kalau misalnya makin lama jangka waktunya bisa dari mulai 100.000 rupiah, Cing. Murah, Cing. Gitu. Murah, iya. Jadi, ya murah. Bahkan ada pernah ditawarin kalau nggak salah ada yang 50.000, tapi nggak tahu deh kalau sekarang. Tapi setahu aneh yang pasti 100.000 ada gitu. Jadi sekarang benar-benar sekarang semuanya itu kagak perlu mikirin harus kita beli rumah ya, insya Allah ibarat kata kita bisa gitu ya beli. Tapi sekarang zaman itu mikirnya begitu dulu. Kan kita masih bisa makan bakso zaman Covid, bener nggak Cing? Ya masih ada yang jualan. Masih bisa ngopi, Cing? Masih setiap hari. Masih bisa ngerokok, Cing? Nah, banyak yang masih bisa ngerokok. Masih bisa mancing, Cing? Masih. Sekali mancing aja berapa, Cing? Bisa dapat ya. Ya, bisa dapat reksadana. Reksadana. Ibarat kata kan begitu. Nah, makanya kalau tadi judulnya kita bilang bisa nabung sama bisa investasi di masa pandemi. Masa iya? Lah iya. Begitu, Cing. Lah benar. Asal kita mau tadi mindset kita gitu, Cing. Ibarat kata. Benar. Oke, kita sapa dulu, Pak. Ada Pak Widya. Assalamualaikum. Ini juga sahabat aneh nih yang dia punya juga IG live sama sahabat-sahabat Wits gitu ya. Terus ada Koyah. Itu. Apa lagi tuh? Itu. Aneh kagak kelihatan ini. Lihat. Ada Po Ine. Wah, ini sahabat aneh nih juga Betawian banget ini aneh kalau sama dia nih. Gitu ya. Po Ine namanya gitu. Oke. Depok dia. Gitu, Cing. Begitu, Cing. Jadi begitu. Kalau kayak gitu bisa nggak, Cing? Kira-kira, Cing, kalau kita mikirnya yang semangkok bakso aja buat investasi, Cing? Atau enggak semangkok bakso buat kita nabung, Cing? 10% kagak sampai semangkok bakso kalau nabung mah.
bukan Iya. bisa atau nggak bisanya, Po. Secara teori bisa. Teori ya. Iya. Cuman Praktek. prakteknya nih mau kagak kan gitu. Kadang-kadang itu dia. orang pengennya tuh gede gitu loh. Pengen Iya. nabung, pengennya gede. Kalau Iya. kecil ogah, ceban Iya. ceban mah. Ntar aja kumpulin aja sebulan, jegrek 300.000. Iya. Pengen deh gitu, nyicil ogah, ceban. Cing, pernah kagak yang kita pernah nonton yang namanya orang naik haji berapa puluh tahun dari tukang beca Iya. ataupun apa, Bener. akhirnya nyampe juga kan duit lah. Nyampe. Kita kagak usah mikirin berapa duit jumlahnya, yang penting kita mikirin tuh mimpi kita aja sambil kita istiqomah tuh yang namanya 10%. Lah nyampe ntar insya Allah, ntar biar kata Allah gitu. Kuncinya adalah istiqomah sama niat yang kenceng gitu. Konsisten. Niat dulu Iya. pertama, Iya. habis Iya. itu konsisten. Kalau kagak punya mimpi, Cing, kalau mimpinya kagak gede, emang kita rada susah buat konsisten, Cing. Nah, Iya. kita tadi begitu ada darurat diskon, kita ambil tuh duit. Kan gitu. Ya. Makanya nomor 1, mimpinya kudu gede. Kita sebut namanya visi. Ya. Mimpi yang gede kan yang jauh namanya visi, Cing. Visi ya. Visi. Iya. Visi Personal kalau ini kagak ada aksi. komputer. Ya, apa sih? Komputer, visi. Visi kalau kagak ada aksi, halusinasi, Cing. Alusinasi. Kan gitu Iya. kata-katanya. Makanya kalau kita punya mimpi, kudu ada aksinya, Cing. Lah konsisten gitu. Kalau kita cuma bilang, saya bilang, bisa nggak Bu Reni saya untuk mencapai mimpi? Kalau saya bilang bisa, pasti bisa. Hoak itu. Hoak. Kalau cuma mikir doang mah hoak, Cing. Hoak mesowak. Kudu ada aksi. Iya. Kudu ada aksi, teman-teman. Ntar kalau saya bilang, Anda pasti bisa. Kalau Anda bilang bisa, hoak aneh ntar. Hoak, karena otaknya soak, jadi hoak dia. Gara-gara otaknya soak, jadi hoak dia. Bisa dengan melakukan aksi. Biar Ya. kagak jadi halusinasi. Kan gitu ceritanya, Cing. Karena dia tuh, Gitu, teman-teman. ayo semangat. Semangat doang, pret. Iya, jadi semangat doang. Iya. Abis itu lemah lunglai gitu, letih lesu kan gitu ya. Gitu. Jadi kalau aneh udah ngalamin, Cing, begitu, Cing. Jadi setiap kalau lagi aneh dagang nih, zaman aneh dagang itu teman-teman, aneh tuh pernah dagang dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah ya. Ibarat kata tuh setiap kali dagang, bajar, ya istilahnya bajar dimanapun, tuh duit 10% aneh taruh, terus 10% aneh kita beliin emas, Cing. Bener, Cing. Jadi ibarat kata seminggu tuh kita kumpulin, seminggu baru aneh beliin emas nih. Itu bisa jadi puluhan gram. Cuman emang ibarat kata habit, yalah, kebiasaan kita berpikir untuk kita senang sama nabung sama investasi, kudu kita taruh di dalam otak kita. Jadi kita ibarat kata kayak apa sih namanya, kalau kita kecanduan gitu. Tapi kecanduannya bukan kecanduan sama rokok, bukan kecanduan sama kopi yang berlebihan, bukan. Tapi kecanduan nabung sama kecanduan investasi gitu, Cing. Bisa ditumbuhin begitu. Gitu. Nah, Pak, buat kita sebagai orang tua, siapapun yang nonton ya, bagaimana kita melatih anak-anak kita supaya terbiasa untuk nabung, kemudian nanti dia juga bisa terbiasa untuk berinvestasi di apapun. Nah, ini penting nih, Cing. Wah, cakep, Cing. Pertanyaannya, Cing. Tumben, Cing, cakep pertanyaannya. Iya, habis ngopi. Disuruh clear. Tanya gitu, kata tuh. Biasanya rada ngabur-ngabur pertanyaannya. Jadi, Cing, benar tuh yang namanya kita nabung sama investasi, ngatur duit lah ibarat kata. Itu kan kudu dihabitin ya, kudu dibiasain. Nah, dibiasain itu kagak bisa sekali nonton kita begini besoknya langsung habit cakep gitu. Mudah-mudahan sih bisa. Makanya nih screenshot nih kita. Jadi kalau ngelihat foto aneh langsung ingat tuh nabung gitu ya, Cing. Bisa aja begitu ya. Taruhnya di dapur gitu ya foto kita ya, biar ingat tuh ingat Poreni, ingat nabung kan gitu. Boleh. Ada anak kecil apa bilang, itu kalau sama Ibu Reni yang nabung gitu. Ada yang bilang begitu anak kecil gitu. Kita ngajarin sama anak TK, kita ajarin gitu. Nah, jadi kalau kita jadi orang tua, caranya nih kalau kita ibarat kata dari awal beliin dah tuh atu-atu bikinin buku tabungan. Kan bisa QQ tuh. Ya enggak? Yang ada QQ. Nah, namanya dia ada kan, dia seneng. Iya enggak?
namanya dia. Terus QQ, padahal itu mah tabungan kita kan gitu Tabungan ya. kita, Tapi iya. abis itu dia bilang, kita nabung tiap hari ada berapa nih? Kita ajak dia ke bank. Ajak dia ke bank, ajak dia ke tempat logam mulia, kepada syariat beli logam mulia. Jadi dia kebiasa untuk udah nabung. Jadi terus ulang tahun kalau aneh, hadiah ulang tahun adalah kepingan logam mulia, bukan kepingan sih tadi 0,0 sekian gram. Ini dikasih duit. Terus habis itu kita bawa dia ke tokonya, kita beli berapa. Begitu Ci. Jadi kita udah kagak nerima hadiah gitu. Ada yang tanya? Oh, aduh. Siapa nih? Siapa itu? Pok Pena. Pok nabung emas di Pegadaian Syariah sama beli langsung LM kecil apa beda? Ada bedanya nggak gitu? Nah, ada gitu. Ada ya? Bedanya itu. Cuman kalau sama-sama yang di Pegadaian, makanya kalau aneh kan gini kan banyak nih yang nawarin logam mulia kan banyak banget ya. Iya. Secara kalau aneh kalau yang di luar Antam aneh kagak tahu dah, ya kan? Aneh kagak tahu. Kalau aneh nyaranin kalau teman-teman mau yang namanya logam mulia, pastikan dia sertifikasi Antam, nih kan? Iya. Nah, Antam beli di tempat-tempat resmi, galeri Antam juga udah banyak. Di Pegadaian Syariah juga ada. Pegadaian Syariah juga dijual di Pegadaian biasa, itu programnya Pegadaian Syariah. Belinya yang tabungan ya, jangan yang cicilan, ya, yang tabungan yang ada bukunya, ya, yang ada bukunya. Nah, terus udah gitu bisa juga beli di ini yang ditanya nih, gimana kalau langsung kecil? Sebenarnya kalau soal harga kagak terlalu jauh Mpok Pena. Tapi kalau di toko emas biasanya dia ngambil marginnya agak lebih banyak. Iya. Gitu kan dia kalau dari Antam misalnya harga dari Antam 1.000 dikeluarin 1.030.000 gitu hari ini misalnya. Iya. Nah, nanti bisa jadi kalau kita ke Pegadaian Syariah, kita beli hari ini 1.035.000. Jadi dia ngambil untung atau 32.000 dia ngambil untung 2.000. Misalnya gitu ya. Tapi kalau kita ke toko emas, dia ngambilnya agak lebih banyak, misalnya 5.000 sampai 7.000 gitu. Ya. Bedanya tipis, nggak terlalu. Kalau kita belinya sekilo baru kerasa. Tapi kalau kita belinya cuma segram 2 gram kagak kerasa. Jadi boleh. Cuman apa enaknya kalau kita beli di tabungan itu, kalau di tabungan di Pegadaian, kita beli dari mulai tadi tuh semangkok bakso dapat 0,01 gram emas bisa. Gitu. Jadi ibarat kata kita beli udah langsung hari itu harganya segitu kita beli. Cuman emang kagak bisa dicuil kan kalau 0,01. Bisa, iya. Kagak bisa. Jadi nanti baru bisa diambil ntar kalau udah 1 gram. Kalau udah 1 gram bisa dicetak. Gitu Ci. Gitu. Oke, mantap. Itunya. Mantap. Pertanyaan dari Pok Vena Nurlaila. Pok Ela. Ya, yang penting tersertifikasi resmi gitu, ya. Gitu. Kalau yang lain aneh kagak tahu dah gimana. Oke, mantap Pok Reni. Selain tadi cara-caranya ada lagi nggak trik-triknya tuh selain apa namanya? Nah, yang tadi sudah disebutin. Caranya, ya. Tadi kan pertama berarti kan kudu kita di-mindsetin dulu ya, bahwa kalau kita punya duit pasti bisa nabung. Ya orang ada yang ditabung ya, biar kata 5.000 juga kalau 10% kan 500 perak. Berarti bisa. Jangan berpikir jumlah, ya kan? Jangan berpikir jumlah ya. Yang penting tabung aja dulu gitu ya. Terus habis dapat lagi, taruh lagi 10%. Berarti bisa kan nabung kan? Bisa, ya kan? Kalau investasi, mikirnya adalah jangan yang gede-gede dulu. Mikirnya kita kurangin jajanan yang kecil-kecil dah, kopi sama bakso sama mancing. Enggak, kalau mancing sebulan 3 kali, ya 2 kali aja dah. Yang sekali kita jadiin investasi kan bisa. Gitu Ci. Gitu. Jadi sebelum investasi tapi kudu saving dulu ya Cing, kudu dana darurat dulu ya. Ini berarti ini memang satunya harus direncanain ya Pak ya. Mau investasi. Kira-kira kalau orang mau konsultasi nih, bagaimana buat perencanaan keuangan ke siapa? Nah, tadi sebelum bahwa sesuatu kudu direncanain. Aneh punya quote nih. Nah, itu ada ntar kita kan ngajar sertifikasi keuangan namanya AWP, Cing ya. Associate Wealth Planner. Associate Wealth Planner. Itu ada sertifikasinya. Pakai P kan? Bukan. Tapi ntar kalau temen aneh yang orang Sunda kayak Mbak Pena begini ngomongnya financial planner gitu. Ya Mbak Pena ya. Gitu. Kagak apa-apa dah gitu ya. Nah, terus udah gitu ada quote-nya nih. Bahagia itu diciptakan, ya kan? Sejahtera itu direncanakan, Ci. Gitu, Ci. Bahagia itu diciptakan, sejarah itu direncanakan.
sejahtera kita rencanain Cing, kagak bisa ujuk-ujuk kita nunjuk orang kudu nyejahterain kita. Jadi sekarang ibarat kata biar kita capek-capek untuk sejahtera nanti ya emang kudu kita rencanain. Capeknya kita apa? Nahan apa namanya nafsu, nahan emosi, biar kita kagak lihat darurat diskon kan gitu. Nahan mata gitu loh. Nahan mata hati kan gitu ya. Ibarat kata begitu. Jadi itunya kita tuh ntar kita dapat hasil, insya Allah sejahtera kan gitu Ci, yang itunya seperti itu. Nah apa lagi dah tadi pertanyaannya, Ana jadi lupa gara-garanya gituan. Iya, agak selain itu apa lagi trik-triknya iya. Nah itu aja ya. Berarti kan udah bisa, iya kan? Bisa ya. Artinya kita nabung atau investasi bisa dong di masa pandemik kan gitu kan. Jawabannya bisa gitu loh. Bisa gitu. Tapi nggak kalau cuma bisa dia doang. Yang mikirnya kesempatan. Kalau dia berpikir kesempatan dan dilakukan Ci. Dilakukan Ci. Kalau yang mikirnya kesempitan, mau dia pandemi kek, mau dia kagak pandemi kek, tetap kagak bisa. Nyusahin juga. Iya, gitu. Jadi asal jangan ada kesempatan dalam kesempitan itu biasanya copet begitu tuh. Biasanya ini copet. Iya, tuh kereta kesempatan dalam Bogor kesempitan. Tuh, nah, itu kan kalau copet di kereta Bogor komuter kan begitu sih. Kalau kita kan berpikir kesempatan di setiap kesempitan. Ambil dah. Dalam arti positif kan gitu. Positif. Ya. Kan gitu. Oke, Pak. Kalau tadi mau kemana gitu ya? Kalau mau konsultasi kemana gitu ya? Iya, konsultasi gitu. Kali aja ada yang mau nonton. Iya, harus pakai perencanaan dong gitu loh. Iya. Nah, cakep nih pertanyaannya. Sore ini lagi heboh-heboh. Ini konsultasi. Ya. Jadi begini teman-teman, kita ulang lagi nih. Sekarang Ane lagi setiap kali live atau enggak setiap kali lagi ngajar, kita selalu bilang karena lagi heboh banget nih. Profesi kita, perencana keuangan, kemarin agak-agak dinodai. Bentar lagi kita pakai Baiklin biar nodanya hilang. Gitu ya, Cing. Ya, sponsor ya kagak boleh ya kita nyebut merek ya. Nggak boleh. Baiklin. Nah, gini Cing. Jadi Cing, yang namanya financial planner di Indonesia itu kudu tersertifikasi Cing untuk bisa bicara ngatur keuangan yang baik, atau dia misalnya tadi menyebutkan di mana dia membeli, nggak asal-asalan. Jadi semua itu ada sertifikasinya, ada Badan Nasional sertifikasinya. Dan itu ujian Cing, ya ampun Cing. Yang namanya kita belajar sama ujiannya, jungkir balik Cing. Itu kalau sampai kita 2 tahun kita kagak upgrade lagi nih kita ilmunya Cing, ya ilmu hukumnya, ada legalnya, legal berubah, investasi berubah semuanya. Itu kita kagak boleh pakai tuh, kagak boleh praktek Cing, kagak boleh ngomong lagi Cing. Jadi terus kudu ujian lagi Cing. Gitu Cing. Jadi kita kagak bisa sembarangan Cing ngomong. Tadi misalnya saham, beli aja sekarang saham. Habis itu kita kagak boleh gitu ya. Jadi kita boleh ngomong tadi ada investasi saham bagus, tapi investasi saham baiknya seperti ini. Kemudian kalau misalnya insurance baiknya seperti ini. Kalau misalnya nabung baiknya seperti ini, deposito baiknya seperti ini. Begitu Cing, ada resikonya kita kudu ngomongin gitu. Jangan sampai kita kena investasi bodong ya kayak kemarin kita ngomongin. Kemarin kita ngomongin ya. Iya, investasi bodong gitu Cing. Cakep kan? Jadinya ibarat kita nanyanya boleh kalau teman-teman tahu cari financial planner yang tersertifikasi. Teman-teman boleh cek namanya tuh yang ngeluarin itu namanya kalau Ane sama komunitas Ane di Certified Financial Planner yang belakangnya tulisannya CFP. Nah, tapi untuk tahu apakah CFP-nya itu asli apa kagak ya, teman-teman bisa cek ke namanya fpsbindonesia.net. Jadi itu yang ngeluarin kan Financial Planning Standard Board Indonesia, ya kan? Itu tersertifikasi juga di Badan Nasional Sertifikasi. Nah, teman-teman cek di situ ada namanya tuh. Itu banyak, ada berapa ribu orang gitu. Cari tuh namanya. Kalau namanya dia kagak ada di situ, berarti dia bisa jadi bukan tempelan doang atau dia kagak aktif, Cing. Nah, kalau kagak aktif berarti dia kagak update ilmunya, kagak boleh. Begitu Ci. Oke, berarti kan nanti setelah sesi ini kan ada gift ya.
Oh ya, ada gift. Oh iya, benar, ada 2 gift nih. Gift ya. Jadi ada Giftnya 2 gift. apaan, Po? Tapi kita kasih ke yang lain dulu ya, yang belum dapat ya. Ya, Itu Po Indun kemarin jangan. gituan. Po Indun jangan, Po Oh, Indun. Indun dapat 2 kali. Alhamdulillah ya, Indun ya. Nah, itu Dia mulu dapat. masker inian, masker ondel-ondel, Cing. Ondel ya. Masker ondel-ondel. Kita ambil dulu nih, Cing. Ada nih. Mana? Cing. Mana? Ada contohnya, contohnya. Ada, Cing. Bentaran ya. Iya. Ini dia, Wah, teman-teman. cakep banget. Tuh. Nih, ada Ya. 2. Buat yang beruntung. Kita kasih, ya nggak? Pertanyaannya yang paling cepat sama yang paling benar tadi. Kalau mau Ya. ngecek financial planner yang benar kemana tadi gitu ya. Satu itu gitu ya. Tuh. Terus yang kedua apa, Cing? Kasih pertanyaan, Cing, dari Encing dah. Ya. Kira-kira Pola aja berapa tadi. Pos. Ya. berapa persen? Berapa persen buat tabungan dari pendapatan kita? Itu dah ya, Cing ya. Nah, yang jawabnya benar dua-duanya, ada 2 orang yang menang. Ntar kita kirim dah tuh. Ada yang dapat yang putih, ada yang dapat yang hitam, 1 gitu. Itu dapat dah tuh. Silakan dah, boleh jawab di sini, boleh jawab di IG. Ntar kalau misalnya IG-nya Encing udah selesai, boleh dijawab di situ. Ntar kasih tahu mana 2 orang yang paling jawab benar dua-duanya, terus paling cepat jawabnya. Silakan gitu ya. Itu, Cing. Oh iya, dengar-dengar katanya tanggal 20 ada event ya? Tanggal 20 Agustus. 20. Iya, event apaan Oh tuh? iya itu. Jadi Ane punya event. Jadi event kita tuh tadi kalau teman-teman ada yang pengen jadi kayak Ane kayak gini, jadi financial planner atau enggak bisa ngatur keuangannya sendiri, tapi Minimal punya plus. gelar di belakangnya. Ya, jadi ada gelarnya nih. Gelarnya itu resmi ya, dikeluarkan oleh tadi FPSB Indonesia ya. Jadi itu ya. Financial Planning Standard Board Indonesia, jadi FPSB. Jadi kita punya program namanya AWP Premium, Associate Wealth Planner. Nah, teman-teman itu 1 hari tuh, 1 hari tapi ntar udah dapat gelar di situ, terus udah dapat dapat apa deh namanya aplikasi. Ya, dapat aplikasi di handphonenya, bisa ngatur tuh keuangannya, Cing. Cakep, Cing. Jadi misalnya Encing nih, ntar bisa ngatur nih, misalnya Encing mau haji misalnya berapa tahun lagi, terus udah gitu Encing mau taruh di deposito atau mau ditaruh di mana duitnya, udah berapa sih duitnya, gitu, Cing. Ntar jadi langsung keluar cekling gitu, Cing. Cakep banget ya, cakep ya. Bisa ngatur sendiri. Siapa aja yang lihat acara Lena Betawi yang pengen tentang program itu silakan mungkin ke siapa tuh, kita atau ke ada bisa lihat ntar di sosial media Ane ada sosial medianya Poreni ya, keluar ya. Iya, ntar ada tulisannya tuh daftar kemana gitu. Cakep Poreni. Rutin tuh ntar tiap 2 minggu kalau nggak salah tuh kita keluarin. Kemarin soalnya itunya banyak banget, kita kasih kuota 100. Kemarin 100 ya lebih. Sampai 160 sekian, akhirnya kita hold. Akhirnya kita bikin lagi tanggal 20 sama tanggal 29. Ya? Tanggal 20 sama tanggal 29 insya Allah kita adain. Berarti ada gelarnya teman-teman. Kesadaran orang terhadap keuangan sudah mulai tinggi ya, Po ya. Lihat dari animo masyarakat program itu ya. Iya, minimal kelas itu, jadi di kelas itu kita paham tentang investasi, paham tentang tabungan, apa saja resiko-resikonya, ya kan? Terus udah gitu dapat tadi bisa ngatur keuangan sendiri, terus bisa dapat klien kita, Cing. Bisa ngaturin buat orang. Bisa buat dapat kerjaan, itu kan lumayan. Nah, udah gitu kita dapat gelar juga, Cing. Gelar sebagai perencana keuangan AWP. Paela udah ngasih jawaban tuh, Cing. Financial planner. Siapa tuh? Paela, Vena. Vena. Oh, Mbak Pena. Itu Mbak Pena udah. Oh iya, Ane kagak ini. Oh iya, Mbak Pena berarti dapat 1 cep. Ntar kasih ke Ane DM alamatnya ya. Oke, ya. Tinggal 1 orang lagi. Nanti silakan dijawab sini. 1 orang lagi silakan dijawab gitu. Pak, waktunya tinggal berapa menit lagi nih? Masih banyak. Udah masih tinggal 10 menit, 7 menit dah. 7 menit lagi ya. Dah. Oke, silakan buat teman-teman yang nyaksikan acara kita yang mau tanya, dikasih tadi 2 orang. ada yang nanya tadi,
Bu Enggah bilang katanya beli LM di Pegadaian. Saya suka di toko emas katanya. Boleh Bu, kalau emang Boleh. kita duitnya Duitnya kalau duitnya cukup, kalau duitnya cukup, itu boleh beli di toko emas langsung dapat yang itunya dapat kepingan kan, itu minimal kepingannya 1 gram ya kan. Nah, kalau yang di Pegadaian itu, di Pegadaian Sari, ini punyanya Pegadaian Syariah tapi dijual juga di Pegadaian biasa itu bisa beli dari cuma 10.000 bisa dapat emas, tapi memang belum bisa kita ambil karena dia dalam bentuknya di gram di buku, jadi ada bukunya. Ntar kalau udah dapat 1 gram boleh kita cetak gitu. Gitu, iya, emang nih harus disponsoran nih Pegadaian nih. Iya, kita ngomong Pegadaian dulu. Iya. Nih ya. Waduh, mudah-mudahan ntar kita kayak gini berbuat baik, ntar kita dapat sponsornya. Amin. Oke. Amin. Oke, Pak. Bisa gampang dah investasi gitu, Cing. Kita mah mikirnya gitu ya, Cing. Kalau nggak ada yang tanya, kita tutup ya. Boleh. Tutup. Mudah-mudahan. Wrapping dulu berarti ya. Wrapping ya. Silakan Pak Reni di wrapping dulu. Ya. Ya. Iya, dirangkum bahwa tema hari ini adalah bisa nabung dan investasi di masa pandemi. Masa lah kan? Berarti caranya adalah kita mikir kesempatan atau kesempitan nih pandemi. Jadi kita berpikir adalah kesempatan kita ya. Yang kedua adalah berpikirlah di persentase 10% dari setiap pendapatan kita atau uang yang ada di dompet kita. Jangan berpikir banyak-banyak dulu, 10% aja ya. Pikirlah itu terus konsisten ya kan, sinambungan, istiqomah itu dulu. Terus kalau kita jadi kalau ada uang berapapun itu pasti kita bisa nabung berarti. Investasi juga demikian. Kalau kita masih bisa jajan, masih bisa beli bakso, karena investasi udah bisa dimulai dari mangkuk bakso, beli bakso, semangkuk bakso, secangkir kopi udah bisa gitu ya. Jadi bukan berarti nabung sama investasi kudu nunggu duit banyak dulu, Cing. Kagak bisa. Ntar kalau nunggu duit banyak kagak ada waktunya gitu ya. Duit kita kebanyakan darurat diskon ntar gara-gara kebanyakan promo. Iya, apalagi sekarang yang dagang banyak teman-teman kita. Udah bye-bye gitu kan. Boleh beli, cuman sisihin dulu ya buat itu, buat dana darurat. Gitu, Cik. Sip. Mantap Pak Reni. Apapun kondisi situasi yang kita hadapi saat ini, nabung itu bisa kita lakukan. Investasi bisa kita jalanin. Karena nabung atau investasi bukan duitnya banyak, tapi kemauan kita tinggi, masih ada jalan. Oke Pak Reni, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ada Po Indut, ada Arista Kripik. Arista Kripik sama-sama semua teman-teman, terima kasih yang udah join. Mudah-mudahan sejahteranya bisa direncanain. Amin. Dengan berpikir kita bisa dan melakukan aksi ya, Cing ya, gitu ya, Cing. Ya, kita doain Po Reni supaya sehat-sehat terus selalu, agar setiap minggu dapat dari beliau, karena beliau aktivitasnya padat merayap. Padat merayap, udah kayak itu aja Jakarta padat merayap. Oke. Gitu. Ya buat Jackpreneur terima kasih. Pak Bang Yudi. Satu lagi nih yang jawab ya, Cing. Satu lagi siapa yang jawab, ntar taruh di IGTV itu ya. Jackpreneur jawab dong. Iya kalau mau Jackpreneur jawab ya. Iya. Kita tunggu. Kita masih tunggu ya, Cing, jawabannya. Oke, Pak Reni. Kita jumpa lagi di depan di waktu yang sama, di hari yang sama. Semoga apa yang kita sampaikan kita memberikan manfaat bagi kita semua, yang baik Allah, yang jelek-jelek. Amin. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ditunggu satu lagi ya buat dapetin masker. Oke. Pamit ya, Po. Yuk, pamit.